Oke guys, kita lanjut lagi. Ini adalah part kedua dari review itu. Jadinya sekarang kita akan memasang koral-koral yang sudah saya beli itu. Oke, kita sekarang akan memasang ini. Ini adalah jamur rhodatix atau jamur bulu atau jamur rambut. Ini kita akan taruh langsung di dalam akuarium. Kita taruh di depan biar nampaknya lebih bagus. Oke, cukup seperti ini aja kalian taruhnya ya, karena nanti dia akan mengembang dengan sendirinya. Di sini lah mungkin ya, kurang lebih seperti itu. Karena belum mengembang, jadi belum terlihat lebih bagus gitu ya. Karena seperti inilah tahapan dalam merakit akuarium air laut. Jadi kalian itu harus sabar, jadi tidak bisa terburu-buru gitu ya. Oke, yang kedua ini adalah koral tangan-tangan setan. Kita lihat ya, ini akan saya langsung taruh di bagian tengah, jadi biar dia tampaknya lebih bagus karena bisa berdiri gitu ya. Oke, di sini saya pasang tidak menggunakan lem, jadi hingga memakai sistem pengerat saja ya. Jadi kita masukkan ke dalam tempat yang sudah kalian siapkan. Oke, kurang lebih seperti itu sudah. Kemudian ini lagi satu ada. Oke, ini ada 3. Jadi kita langsung pasang aja ke dalam akuarium. Kita taruh di bagian bawah saja. Oke guys, itu dia sudah dipasang, dan koral-koralnya tampaknya memang sangat tidak bagus ya ketika baru dipasang karena masih belum mengembang. Oke, jadi tahapannya seperti ini. Ini masih tetap berbuih sekali. Nanti kita akan lihat setelah bersih. Dan di sini saya ingin menambahkan 2 buah keong lagi biar menjadi lebih bersih lagi untuk di akuariumnya. Oke, sudah bagus. Kurang lebih seperti itu. Ikannya sekarang kita langsung masukkan aja ke sini. Setelah ikannya kita masukkan, kita lihat beberapa saat atau 1 hari atau 2 hari ke depan, setelah dia mengembang, koral-koralnya dan ikan-ikannya hidup seperti apa. Oke, simak terus videonya, jangan sampai ketinggalan. Oke guys, ini adalah ikan-ikannya, ikan nemo, ikan jabing, ikan giro. Jadi sangat bagus ya, satunya merah, satunya hitam. Jadi merah, hitam, putih gitu ya. Dan ikan jabing. Kita akan langsung taruh aja di akuarium. Kita akan lihat ikannya seperti apa dan penampakannya seperti apa. Jadi kalau bisa kalian waktu memasukkan ikan, jangan kalian memasukkan airnya juga, karena kita tidak tahu air yang ada di dalam sini apakah air termasuk golongan air yang bersih atau tidak. Karena kalau tidak bersih, takutnya nanti ikan kalian itu menjadi penyakitan ya. Oke, yang pertama adalah ikan jabing. Kita lihat. Nah, itu dia ikan jabingnya. Ikan jabingnya langsung mencari tempat posisi yang aman. Kemudian ini adalah ikan nemo. Yang kedua adalah ikan nemo. Ini ikan nemonya. Iya. Ikan nemo juga sudah mencari tempat persembunyian untuk sementara dulu. Ya, sekarang adalah ikan gironya yang berwarna hitam.
ikan gironya ya. Kita bisa lihat, iya, ikan gironya juga sudah ada di dalam akuarium menjadi satu. Ya, oke guys, ini adalah video lanjutannya. Ternyata video saya yang kemarin itu hilang sebagian, dan saya baru tahu kalau itu tidak terekam karena memori HP saya penuh. Jadi sampai mulut saya sudah berbuih berbicara, ternyata rekaman saya hilang. Jadi saya tidak bisa memvideokan ibaratnya proses sampai terjadinya bersih seperti ini gitu. Tapi untuk cara pemasangannya sudah saya sempat videokan hanya sebentar, itu hanya saya cuma taruh-taruh saja. Jadi saya tidak mempergunakan lem sama sekali. Ini adalah hari ketiga di mana proses dari setelah pemasangan koral itu. Bisa dilihat di sini ya. Untuk setelah masuk ikan jabing ke dalam akuarium ini sudah menjadi tampak bersih di bagian dasarnya. Bisa dilihat sudah tidak ada lumut yang berserakan di bagian dasarnya lagi. Memang benar-benar sangat efektif ya untuk ikan jabing itu jika ditaruh di dalam akuarium kalian. Nah, karena ini masih pagi, saya rekamnya ini masih baru jam 7:30 pagi. Bisa dilihat untuk koral saya masih belum begitu bermekar. Kemudian untuk koral yang tangan-tangan setan ini juga masih belum begitu mekar. Nanti kita akan tunggu pada saat dia mekar. Tapi overall untuk di bagian keseluruhan, untuk bagian lumut-lumutnya juga sudah mulai bersih, sudah mulai hilang. Nah, proses seperti inilah yang kita nantikan dari semuanya, yaitu pada saat koral-koral ini nantinya akan mengembang gitu ya. Untuk sekedar informasi, lampu yang saya pakai di sini masih lampu Sobo. Rencananya nanti akan saya ganti untuk lebih memaksimalkan pencahayaan di dalam akuarium ini. Karena walaupun akuariumnya kecil, inti utamanya adalah cahayanya dan airnya. Jadi yang kalian harus perhatikan dalam membuat akuarium air laut itu adalah di bagian lampunya. Contohnya akuarium saya yang di sebelah sana itu masih hidup sampai saat ini, yaitu dikarenakan lampu yang sudah saya pakai itu sangat rekomendasi gitu ya. Tapi untuk saat ini di akuarium ini masih saya pakai lampu Sobo seperti ini saja, mengingat tempat dan saya belum buatkan pegangan. Nanti rencananya saya akan buatkan pegangan dari sini. Saya akan memberi lampu Aquanet yang seperti saya pakai di sana itu juga untuk akuarium sekecil ini, karena untuk menunjang agar koral-koral saya dapat hidup dengan nyaman gitu ya. Oke, kita lihat di sini untuk yang kemarin saya ceritain kalau ikan Nemo dan ikan giro pasir ini sulit untuk digabung. Tapi nyatanya setelah saya gabung di sini, untuk ikan-ikan sih bagus ya. Tapi hanya ikan giro yang saya lihat ekornya sudah mulai rusak itu kemarin. Ternyata yang lebih galak antara giro dan ikan Nemo ini, yang giro hitam, yang ini ikan Nemo, ternyata yang lebih galak adalah ikan Nemo. Saya terbalik kemarin ya. Apa mungkin karena ikan giro ini kemungkinan betina? Ya itu juga kita kurang tahu. Karena kalau clownfish sendiri itu untuk kelaminnya itu untuk masih remaja seperti ini kita masih belum tahu ya, karena nanti dia bisa berubah dengan sendirinya kelaminnya. Jadi entah itu jantan entah itu betina, nanti disesuaikan dengan lingkungan tempatnya dia sendiri gitu waktu dia bereproduksi. Tapi overall seperti inilah akuarium yang sudah saya buat. Jadi di sini saya tidak mempergunakan koral-koral yang mahal karena ibaratnya lampu masih belum memadai. Nanti kita akan pasang dulu lampu yang sudah bagus. Kemudian air ini saya belum cek sama sekali salinitasnya seperti apa. Tapi kalau dilihat dari sisi koralnya mengembang, saya rasa salinitas di akuarium ini cukup baik gitu. Saya masih bilang cukup aja, saya belum bilang baik karena saya masih belum melihat secara keseluruhannya. Tapi untuk bagian lumut semua sudah bersih. Dosing juga masih tetap jalan, yaitu menggunakan purple up. Nanti rencananya kita akan gunakan terus ini purple up untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kalau dilihat dari atas, oke, ini penampakan dari atas cukup bagus. Walaupun koralnya sederhana, intinya dari bermain akuarium air laut itu kalian tidak perlu ibaratnya
adu mengadu sampai harus menjadi yang terbaik gitu. Ibaratnya koral-koral yang berwarna semua. Percuma kalau koral kalian itu berwarna tapi hanya bertahan kurang lebih 2 sampai 1 bulan, 2 minggu sampai 1 bulan, itu ya percuma. Mending koral yang sederhana seperti ini tapi bisa bertahan sampai lama. Nah, ini masih pertumbuhannya masih belum kita bilang maksimal, karena kalau sudah maksimal nanti ini akan keluar duri-duri gitu ya, seperti di akuarium yang besar. Kalau di akuarium besar udah terlihat itu duri-durinya, nah atau itu polipnya yang keluar dari batang koralnya. Jadi seperti itulah kalau pada saat yang sudah mengembang. Oke, seperti ini flow airnya sudah dapat. Nah, ini kenapa saya ada yang nanya apakah ini akan dipasangkan skimmer atau tidak. Kita lihat di sini, karena tidak memungkinkan sekali kalau kita pasang, bukan skimmer ya, wave maker atau tidak memungkinkan sekali kalau kita masang wave maker di sini gitu ya. Satu, karena tempatnya yang kecil. Kalau wave maker paling kecil itu ada di Sobo WP50, itu bisa saja dipakai, tapi nanti airnya akan menjadi badai di dalam sini. Jadi percuma nanti kalian gitu ya. Jadi ya kita menggunakan flow dari hang on back filter ini saja. Untuk skimmer nantinya saya akan coba pasang skimmer di sini, skimmer yang seperti saya pasang di akuarium HOB saya yang kedua itu. Nanti saya pasang di sini untuk menjangkau untuk beberapa saat atau beberapa bulan saja, untuk membuat airnya menjadi lebih jernih lagi. Dan untuk tingkat amoniak sendiri, mungkin amoniak saya sekarang rendah ya, karena ikan juga yang dipelihara sedikit gitu ya. Jadi gini, kalau kalian ingin memelihara ikan yang banyak di dalam akuarium air laut kalian, walaupun tidak berisi koral, jangan sampai kalian tidak memasangkan yang namanya skimmer, karena skimmer adalah jantung dari akuarium itu sendiri. Jadi ibaratnya tidak ada skimmer ya tidak ada pembersihnya sama sekali. Jadinya kalian harus memasangkan skimmer kalau kalian hanya memelihara ikan saja, apalagi ikannya cukup besar dan banyak, karena tingkat amoniak yang tinggi itu sangat beracun untuk ikan kalian. Ikan kalian bisa mati lemas karena mabuk dan mati sebagainya, untuk karena lain hal. Tapi kalau kalian hanya memelihara koral seperti ini tanpa kalian memasang skimmer pun saya rasa bisa, tapi lebih bagi kalau kalian memasang skimmer gitu ya. Saya tidak menyarankan kalian untuk tidak memasang skimmer, tapi saya lebih menyarankan untuk kalian memasang skimmer. Oke, mungkin segini aja penampakan yang terbaru dari akuarium saya. Nanti kita akan lihat ke depannya apakah saya akan menambahkan koral lagi atau tidak. Untuk ikan sih jelas saya tidak akan menambahkannya, karena saya tidak ingin memaksakan akuarium sekecil ini untuk menampung ikan yang cukup banyak. Kalian bisa lihat sendiri, 2 akuarium sana yang saya yang kecil-kecil itu saja saya tidak memberi ikan yang banyak, hanya 2 ekor tiap akuariumnya. Otomatis untuk akuarium ini saya juga tidak banyak-banyak, cukup 2 ekor saja ditambah 1 ikan jabing sebagai pembersih, dan beberapa keong ya, ini keong tubuh yang sedang bekerja terus menerus karena pertumbuhan alga di dalam akuarium saya sangat tinggi. Nah, itu karena nitratnya yang masih mungkin belum terpecah, belum tersaring. Kalau di akuarium saya yang satunya kan sudah ada penyaringnya, yaitu bakau. Rencananya, rencana ini ya, saya akan menaruh pohon bakau di sini. Menurut kalian bagaimana? Kalau saya menaruh pohon bakau, otomatis lampu kan nanti waktu saya ganti itu baru saya bisa memasang bakau. Karena kalau sekarang kita pasang bakau, lampunya kurang memadai, yang ada pohon bakaunya nanti mati gitu ya. Saya kebetulan masih punya stok, ada 3 bakau yang saya hidupkan di dalam media pot kecil. Itu yang saya siram setiap harinya menggunakan air biasa, bukan air laut ya. Oke, mungkin sekian aja video saya kali ini update-nya. Nantikan video saya selanjutnya. Jika kalian suka seperti ini video tentang akuarium air laut dari step ke stepnya, bisa kalian komen di bawah. Kalian pinginnya seperti apa, nanti saya akan buatkan videonya. Untuk video berikutnya kita akan mengunboxing barang-barang akuarium air laut yang belum sempat saya unboxing selama ini. Nanti kita akan update satu persatu. Jika kalian punya pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kita akan ada Q&A juga untuk pertanyaan para subscriber. Oke, terima kasih semua yang sudah menonton video saya. Salam Divers Indonesia. Jangan lupa rawat akuarium kalian untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Bye.